Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan masih di komponen Beltrev. Kali ini kita sudah masuk ke bagian detail gambar. Dalam urutan penyajian detail gambar, supaya gambar ini bisa kita print dan gambar juga tersajikan secara detail. Dalam arti detail itu ada ukurannya, menunjukkan bagian ini bagian apa, komponen ini bagian apa, disertai juga yang namanya part list, menunjukkan part number, description-nya bagian apa ya, ada materialnya juga bagian apa. Ya, seperti ini, dan menunjukkan pula bagian rakitannya ini seperti apa. Ya, yang didahulukan dalam merakit yang mana, komponen mana yang didahulukan, lalu disajikan secara dua dimensi untuk menunjukkan komponen ini terakit itu secara lurus ke bagian mana, atau ukurannya juga seperti apa ya dan nanti setiap komponen akan didetailkan secara utuh dari dimension, ukuran diameter, toleransi, baik geometri maupun simetrikal, lalu juga menunjukkan gambar potongannya untuk menentukan ketinggian, disertai juga general note dan etiket. Itu ya, prosedur urutannya ini yang paling terakhir ya di detail gambar. Sebelum untuk membuat detail gambar, nanti kita atur dulu style layoutnya. Style layout, style editor dari masing-masing gambar, karena di basicnya di Inventor itu standarnya dia belum mengatur secara spesifik. Etiketnya juga masih standar. Lalu garis tepi ada border juga masih standar. Ya, ukuran font, jenis layer atau tebal tipis garis, jenis garis, ukuran garis, ukuran font, ya font dan tipe font itu juga masih standar dan kita perlu atur. Oke, untuk bisa membuat detail gambar, kita masuk ke new dahulu. Jangan lupa ke bagian metrik ya. Kita pilih yang ISO IDW yang bagian ini ya. ISO IDW yang bagian ini. Lalu kalian tekan create. Nah, maka akan muncul garis atau kertas gambar. Nah, seperti ini yang saya bilang tadi, kertas gambarnya masih default atau standar ya. Nah, kalian lihat juga ukuran garis tepi ya. Ini juga belum terukur. Untuk etiketnya juga masih standar. Oke, untuk di bagian pertama kita perlu atur ukuran kertas gambar. Bagaimana caranya? Di sheet 1 ya, di bagian kiri ini kita klik kanan, kita edit sheet. Lah, kita bisa menamai sheetnya ini menjadi Beltrev sesuai job ya yang kita kerjakan. Lalu di size ini kita bisa pilih kertas gambarnya menggunakan A4, A3, A2, A1, bahkan yang paling tinggi A0, atau bisa juga custom size ya. Nah, namun di project yang kita gunakan ini nanti adalah A3, posisi orientationnya menggunakan landscape. Lalu kita tekan OK. Tidak ada perubahan karena di kertas gambar normal menggunakan A3 ya, A3. Lalu langkah yang kedua, kalian atur bordernya. Border ukuran standar ini tidak berstandarkan ISO ya, ini masih 10 ya ini. Sedangkan di standarnya di sebelah kiri ini harus 20, atas, bawah, dan kanan itu 10. Caranya kita hapus dahulu default border yang ini, kita hapus ya. Kita klik kanan, kita delete ya, sehingga hilang. Kita ulangi lagi, kita klik kanan lalu delete ya, sehingga bordernya hilang. Dan untuk bisa memasukkan bordernya kembali, kita tekan plus pada drawing resources yang ini. Kita tekan plusnya, maka akan keluar border. Plusnya juga kita klik lagi,
Di default border ini kita klik kanan, kita masukkan insert drawing border. Oke. Nah, dari sini horizontal zone kita ganti 0. Vertical zone 0. Ini diganti none ya. Nah, seperti itu. Lalu kita tekan anak panah ke bawah. Yang ini kita ganti unchecklist ya dari center Mac. Nah, top ini right 10, bottom 10, leftnya yang sebelah kiri kita ganti menjadi berapa? 20. Lalu kita tekan OK. Nah, sudah jadi ya bordernya. Saya zoom out dulu. Nah, ini border yang ukuran standar. Oke, sudah jadi. Lalu kita lakukan yang namanya setting style editor. Nah, di style editor ini kita mengatur tebal tipis garis ya, seperti ini ya, tebal tipis garis dan lain sebagainya, menggunakan proyeksi apa, etiketnya bagaimana ya. Nah, untuk etiket lebih lanjut nanti akan saya buat tutorialnya. Oke, lanjut ke bagian style editor, masuk ke bagian minutes ya. Ya, yang awalnya di flash view, kita pilih minutes, masuk ke sini, style editor, kita double klik. Kita tunggu prosesnya ya, benar sekali. Nah, dari sini, nah, kalian akan muncul yang namanya Style and Standard Editor Library. Dari setiap drawing nanti supaya style ini akan langsung terimport, maka kita perlu membuatnya menjadi export dulu. Nanti kita simpan. Dan sebelum itu, di bagian ini kita buat standar kita ya. Kita buat standar baru, caranya kita tekan New Style. Nah, sebelumnya kita klik kanan di bagian default standard ini. Lalu kita pilih klik kiri New Style. Dari sini kita kasih nama. Katakanlah nama saya ya. Saya berikan tanda kurung ISO gitu. Lalu based on-nya tetap masih ISO ya. Nah, lalu kita tekan OK, klik kiri. Dari sini yang aktif adalah masih punya default. Kalau kita aktifkan, kita klik kanan, kita tekan aktif. Seperti itu. Oke, setelah kalian buat nama stylenya, lalu kita masuk ke bagian ini, general. Nah, di bagian ini ya, saya zoom. Bagian general yang perlu kalian atur di bagian ini adalah section height angle ya. Untuk ukuran section height angle biasanya menggunakan rentan ya, 0 sampai 90 derajat. Bagian 15, 75, minus 15, 105 kalian hapus saja. Kita klik, lalu kita delete lagi, delete lagi. Biarkan 0 dan 90. Seperti itu. Lalu menuju ke bagian view preference yang ini ya. Oke, basic proyeksi yang kita gunakan bukan Eropa ya. Eropa itu adalah first angle, tapi Amerika yaitu third angle. Yang ini kita klik. Oke. Untuk menambahi bagian dalam view type, yang ini base, kita contohkan di gambar ya. Sebentar, saya contohkan. Dari sini untuk label ya. Label di bagian PDF ya, supaya lebih enak. Supaya basicnya tidak muncul ya. Contoh di sini ya. Di bagian ini nanti ada kata-kata base. Base biasanya di detail ya. Sedangkan di sini tidak ada. Di bagian section atau IDW nanti ada keterangan di sini di detail. Nah, seperti itu. Ada job-job yang lain ya. Saya contohkan dulu sebentar. Ini ya. Tunggu proses dahulu. Ini
Di bagian sini yang menunjukkan bahwasanya ada detail bagian tertentu ya. Nah, kayak contoh seperti ini DM. Nah, nanti di detail bagian ini ada keterangan detail WW. Bagian ini adalah section WW gitu. Ada penambahan supaya ada keterangan di bagian tertentu itu akan jadi keterangan gambar potongan. Biasanya saya kasih itu bagian adalah detail. Kalau base sih tidak pernah sih. Detail dari sini kita tambahi ya. Kita masukkan saja kursornya, kalian rubah ke arah sini. Ke arah sini kalian klik kiri saja. Kita masukkan hurufnya huruf besar di tile. Kalian tekan spasi. Seperti ini. Skalanya kalian hapus karena detail kalau dari saya tidak perlu skala ya. Detail. Lalu di default cut edge ini saya ganti smooth ya. Jangan di jagged karena terlalu berantakan. Kalian pilih smooth. Lalu lagi kita buat di bagian section sama ya. Dari sini kursornya kalian arahkan ke kiri, kalian masukkan kata-kata section. Seperti ini, kalian tekan spasi, skalanya kalian hapus. Oke, lalu di bagian lagi detail section atau projected, biasanya di sini saya juga sudah kasih projected ya. Ini seperti ini. Lalu kita hapus skalanya seperti ini ya. Oke. Kita klik kiri lagi. Yang saya atur tadi adalah detail, projected, lalu section. Oke, untuk settingan view prevent sampai itu saja. Lalu kita tekan save. Masuk ke available style, object default, material hard default yang ini ya. Tidak perlu. Lanjut kita masuk ke bagian dimension ya. Dimension. Bagian dimension yang ini. Kita pilih default ISO terlebih dahulu, kita double klik, maka akan muncul seperti ini ya, unit. Kenapa? Dari dimension ini ada 5, namun kita pilih yang default saja karena ini sudah termasuk ya. Biasanya tetap pakai yang default ya, karena dia standar. Nah, perlu kita atur ya, di trailing zero ini kita uncheck list, ini juga uncheck list. Kalian uncheck list, lalu masuk ke alternative unit. Kalau ini by custom saja, kalau kalian menginginkan tanda dalam regulasi itu bisa koma atau tidak ya, itu kalian bisa lakukan. Seperti ini contohnya ya. Kalau ada ukuran yang koma itu tidak genap ya, bagaimana ya ukuran koma? Yang ini ya. Nah, itu kalian bisa masukkan kategorinya bisa koma atau titik gitu. 2,3 atau 221,2 gitu. Atau titik untuk decimal markernya. Lalu masuk ke alternate unit, di sini trailing zero kalian uncheck juga ya. Lalu kita masuk ke display, bagian ini ya yang perlu kalian atur. Nah, bagian ini yang perlu kalian atur adalah biasanya di color bagian garis bantu dimension ini biasanya saya kasih biru ya, biru yang tua ini. Lalu kita klik OK. Lalu untuk ukuran anak panah ini saya ganti 3. Untuk internal chain saya buat pilot ya, saya tutup ya. Lalu di bagian sini extension. Lalu saya beri di sini 1, jaraknya 1 mili ya. Kelebihan garis terhadap garis ukur dari garis bantu ukur dan garis ukur. Yang A ini 1. Lalu yang B ini saya berikan 0,5 atau titik 5 gitu, sama saja ya. Lalu kita tekan C di sini, tanpa di enter pun kita berbalik ke sini sudah ukurannya terganti ya.
C di sini kita ganti menjadi titik 5 tanpa di enter ya. D di sini diganti menjadi 8. Lalu yang terakhir E adalah 12. E untuk ukuran awal ya, misalnya ada ukuran berantai ya. Pertama ditarik, lalu kedua ditarik, itu dari pertama dia 12 mili. Lalu yang kedua dia berjarak dari arah bawahnya ini ke atas 8. Oke, lalu lanjut ke bagian teks. Dari sini untuk ukuran daripada toleransi, seperti ini ya yang saya contohkan. Untuk ukuran toleransi kadangkala lah seperti ini. Nah, ini supaya ukurannya tidak sama dengan ukuran dimension teks seharusnya, maka ini dikecilkan. Nah, di sini untuk parameter pengecilannya menggunakan ini, tolerance text style. Dari sini kita masukkan angka 2 ya. Nah, oke. Lalu kita masuk ke tolerance. Nah, di sini trailing zero jangan lupa di unchecklist. Lalu masuk option. Nah, di bagian option ini yang perlu kalian lakukan adalah bagian ini, arrowhead inside. Kalian pilih, yang ini juga kalian pilih. Lalu ini juga kalian pilih. Oke ya. Ini ya tadi yang 3 yang kita atur ya. Leader from center sama ini dan ini. Nah, oke. Kalau sudah kita masuk ke node and leader. Nah, dari sini biasanya ini untuk settingan hole ya. Ini chamfer dan ini untuk potongan atau benda yang tertekuk band. Nah, ini untuk yang punch. Biasa saya atur yang di bagian center. Di center ini biasa saya beri C ya, C huruf besar ya. Lalu angelnya ini saya hapus, kita blok saja. Karena biasanya angel kan selalu 45 ya, 45, 40 gitu. Standar kan 45, maka saya tambahi C, distance-nya itu berapa, biasa kan ada 1 mili, 2 mili untuk chamfer. Setelah ini langsung save. Lalu kita masuk ke bagian setelahnya heads ya. Heads yang ini kita klik kiri. Nah, di sini skalanya kita ganti menjadi titik 5 ya. Lalu kita tekan save. Sama yang kita ganti cuman skala saja. Lalu masuk lagi ke bagian layer ya. Layer ini cukup banyak aturannya. Kita klik layer, kita menuju ke bagian sebelah kanan. Kita klik terserah, kita double klik ya. Nah, maka akan muncul bagian ini. Nah, ini layer ini gunanya untuk mengatur tebal tipis garis dan jenis garis yang digunakan. Di sini untuk ukuran 3D Scape, nah ini saya ganti menjadi titik 18 atau 0,18. Lalu di band centerline ini juga sama, saya ganti titik 15. Ini titik 18. Saya atur ukuran garisnya dulu ya. Lalu border ini titik 50. Break line-nya ini titik 20. Titik 15 juga yang ini. Untuk center max, center line, detail boundary sampai heads itu titik 15 ya. Nah, sampai heads kita ganti menjadi titik 15 tanpa di enter ya, bisa. Untuk hidden kita buat 0,20, kita masukkan titik 20. Hidden narrow titik 15 ya. Lalu overlay titik 20. Kalau semisal kita nggak bisa masukkan dengan angka, kita pilih saja di sini. Namun kan di sini rentannya rentan. Karena kita masukkan ukurannya di sini langsung, maka ya kita tekan 20 aja langsung. Gitu. Reference ISO di sini 0,25.
yang ini ya. Titik 25 roll center line ya, tidak perlu di unchecklist, artinya di sini dia tidak aktif ya, dia tidak aktif. Untuk section line yang ini kita ganti menjadi titik 6 atau 0,60. Sketch geometry yang ini 20 ya, 20. Lalu simbol ISO 0,12 yang ini titik 12. Title sama ya, quick trial ini jadi titik 18. Lalu visible ISO 50, visible narrow yang ini ya, visible narrow saya geser dulu, visible narrow titik 18. Ini titik 25, semuanya masih 25. Oke, untuk ukuran jenis garisnya sudah. Lalu kita atur jenis garisnya ya. Ukuran tebal garis tadi sudah kita inputkan. Kurang lebih seperti ini, nanti akan saya capture saja. Lalu di line type ya, jenis garis di bagian atas ini kita ganti chain standar ya. Di sini yang bagian yang perlu kita ganti adalah di bagian center mark yang ini ya. Ini kita klik bagian ini, kita arahkan panahnya, kita klik, kita pilih chain. Lalu center line juga sama, kita ganti menjadi chain. Kita klik kiri ya. Lalu di hidden sama. Oke, section line sama. Ini hanya 2 saja yang kita ganti. Nah, ya, hanya 2 saja yang kita ganti. Tadi ketekan ya. Kalian tekan kembali nanti kalau kalian ngikuti. Oke, sama semuanya. Lalu di sini chain di sketch geometry juga sama, di continuous section line juga sama. Oke, lanjut kita save. Di bagian layar sudah terganti atau teratur. Nah, gini plusnya kalian checklist aja supaya lebih rapi ya. Kalau masuk ke bagian part list, ini kalian klik, masuk di sini part list ISO, double klik. Nah, title-nya ini kalian unchecklist. Lalu heading ini biasa dari bawah ya, yang pilih yang bawah, urutannya yang ini kalian pilih. Di sini kalian lihat ya, di bagian drawing, contoh drawing di PDF ya, sorry. Nah, di sini biasa dicantumkan ada material, ada hatch. Nah, di sini ya, ada material, ada part number, description, biasanya juga ada volume. Nah, itu by request saja. Nah, di sini cara mengaturnya, kalian masuk ke kolom cursor. Nah, untuk penambahan kalian pilih di area kiri ini. Area kiri ini ya. Nah, ini kalian masukkan, cari material yang mana. Nah, ini material, kalian add saja. Posisinya biasanya kemana? Kalau ke atas dia lebih dulu juga bisa. Ini kita klik, ganti move down atau move up seperti itu. Lalu biasanya ada tambahan lagi, ada masa ya, masa yang ini, masanya berapa, lalu ada volume juga biasanya. Tergantung by request ya. Biasa ini kalau bendanya sudah rumit. Saya remove dulu, seandainya mau di remove ya ini kita remove. Item, HTY, part number, material, dan description, lalu kita tekan OK. Untuk part list sudah jadi ya, seperti ini. Lalu kita tekan save. Kita masuk ke surface texture. Nah, ini kita klik kiri bagian ini. Nah, surface texture-nya jangan lupa kalian ganti yang 1302/2002. Yang ini ya. Kalian ganti yang ini. Oke, kalau sudah kalian tekan save.
Lalu yang terakhir kita masuk ke bagian teks. Untuk table, revision table bagaimana Pak? Biarkan ukurannya terstandar ya. Terstandar. Ya, sekarang masuk ke teks, kita bagian atas, kalian lihat. Kita atur ke label teksnya. Nah, di sini untuk ukuran judul ya, label itu adalah ukuran judul. Nah, di sini ukurannya saya ganti 5. Lalu jenis font yang saya gunakan adalah ISO Pure atau dalam bahasa Indonesia kalian bisa langsung masukkan huruf I untuk mempermudah ya. Nah, ini hurufnya yaitu ISO CPUR atau ISO Pure. Nah, kalian klik. Biasa saya gunakan italic ya untuk lebih mempercantik. Lalu kita tekan save. Lalu saya tekan back. Saya atur yang note text. Yang ini untuk mengatur judul gambar, panjang ukuran. Nah, tekan I saja. Kita pilih yang ISO Pure. Ini ya, yang ini. Lalu kita masukkan angka di sini 3. Lalu kita pilih italic. Sudah, tekan save. Nah, kurang lebih seperti ini untuk yang bagian style editor. Lalu yang terakhir ya, karena masing-masing ini sudah bisa dilakukan untuk view anotasi, ini sudah sama ya, sama. Ini untuk view anotasi, bagian view anotasi ini kalian klik ya, nanti akan keluar seperti ini. Di size X ini kalian ganti menjadi 3. Ya, 3 untuk itu saja. So entry line-nya kalian pilih tampak atau tidak tampak, biarkan saja tampak ya untuk mengetahui potongannya itu seperti apa. Garis potongannya seperti apa ya. Ini yang show entry line. Oke, lalu kalian tekan save. Oke, lanjut. Kita tekan save and close. Oke. Seperti itu saja aturan dari style editor, nanti saya akan beri screenshotnya. Tinggal kalian atur saja. Oke, itu adalah cara untuk membuat style editor, dan selanjutnya masuk ke bagian etiket ya. Etiket di video selanjutnya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.